Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar semuanya? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi kita belajar bahasa Arab dengan tema Ismul Mausul. So, stay tune. Nah, sekarang ma huwal ismul mausul? Apa itu isim mausul? Jadi, isim mausul ialah merupakan salah satu jenis isim yang berarti kata ganti penghubung dan berguna untuk menghubungkan beberapa kalimat. Dengan mausul dapat menjadikan sejumlah kalimat menjadi satu kalimat yang maknanya sempurna. Nama lain daripada isim mausul yaitu isim mubham. Dalam bahasa Indonesia, isim mausul biasanya diterjemahkan dengan kata yang. Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan kata alladzi. Jadi alladzi ini adalah isim mausul. Contoh pada kalimat berikut, manilladzi, yang artinya siapa yang. Jadi kata alladzi di situ atau makna yang di situ adalah sebagai kalimat penghubung. Jadi perlu anak-anakku ketahui bahwa kata alladzi tadi adalah bentuk mufrad ya. Jadi kata alladzi tadi itu adalah bentuk mufrad muzakkar atau bentuk tunggal yang menunjukkan laki-laki. Sedangkan untuk musanna'nya atau musanna' muzakkarnya yaitu alladzani. Jadi dari alladzi berubah menjadi alladzani ya. Jadi perlu anak-anakku ketahui bahwa penggunaan alladzi tadi hanya bentuk mufrad saja. Jadi alladzi tadi untuk bentuk mufrad muzakkar atau bentuk mufrad laki-laki. Sedangkan untuk musanna'nya atau bentuk duanya yaitu alladzani. Dari alladzi menjadi alladzani atau alladzaini. Jadi tergantung posisi kalimatnya. Sebentar kita berikan contoh ya. Sedangkan bentuk jamaknya, jamak mudzakarnya yaitu alladzina ya, alladzina. Selanjutnya untuk bentuk muannas atau bentuk perempuannya kita tidak menggunakan alladzi tapi allati ya, allati. Itu bentuk mufrad musanna, mufrad muannas atau bentuk tunggal untuk perempuan. Sedangkan bentuk musanna'nya atau bentuk keduanya untuk perempuan yaitu allatani atau allataini. Artinya kembali lagi pada posisi kalimatnya. Sedangkan untuk jamaknya dari allati yaitu allati atau allai ya. Allati atau allai itu adalah bentuk jamak muannasnya isim mausul. Baik, agar anak-anakku bisa lebih memahami penggunaan isim mausul sebagai contoh, yang pertama yaitu al-miftahul ladzi wada'tuhu 'alal maktabi jamilun. Artinya kunci yang saya letakkan di atas meja itu bagus. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di situ isim mausulnya menggunakan kata alladzi? Kenapa tidak alladzani atau alladzaini atau alladzina? Jadi jawabannya adalah karena di situ al-miftahu adalah bentuk mufrad, adalah bentuk tunggal dan menunjukkan muzakkar ya, menunjukkan muzakkar atau laki-laki. Jadi
penggunaan isim mausul yang pantas atau yang cocok atau yang paling sesuai di situ adalah alladzi. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua. Al-haqibatul lati wada'tuha 'alal maktabi jamilatun. Nah, kenapa di situ menggunakan kata allati? Karena al-haqibatu di situ menunjukkan mufrad muannas atau bentuk tunggal perempuan, yang mana menunjukkan ciri-ciri muannas yaitu tuh ya, haqibatu. Makanya di situ menggunakan isim mausul allati. Karena al-haqibatu adalah mufrad atau bentuk satu, maka isim mausulnya juga di situ bentuk satu perempuan, yaitu allati. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang ketiga. At-talibani alladzani yata'allamani al-fiqha mahirani. Artinya, kedua mahasiswa yang belajar fikih itu pintar. Kembali kita perhatikan kalimatnya. Kata alladzani di situ mengikut kepada at-talibani. Jadi alladzani di situ adalah isim mausul bentuk musanna atau bentuk dua. Jadi kenapa di situ menggunakan bentuk yang kedua bukan yang pertama alladzi? Karena at-talibani di situ juga adalah bentuk dua. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang keempat. At-talibatani allatani tata'allamani al-fiqha mahiratani. Artinya, kedua mahasiswa perempuan yang belajar fikih itu pintar. Jadi isim mausulnya di situ menggunakan allatani karena dia mengikut ke at-talibatani. At-talibatani adalah bentuk musanna yang muannas, maka isim mausul yang paling cocok adalah allatani. At-talibatani allatani tata'allamani al-fiqha mahiratani. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kelima. At-tullabul ladzina yata'allamuna al-fiqha mahiruna. Artinya mahasiswa yang belajar fikih itu pintar. Jadi isim mausul yang digunakan di situ adalah alladzina. Itu bentuk jamak mudzakkar ya, jamak yang menunjukkan laki-laki karena dia mengikut pada at-tullabu. Selanjutnya contoh yang keenam. At-talibatul lati yata'allamna al-fiqha mahiratun. Artinya mahasiswa perempuan itu yang belajar fikih pintar. Isim mausul yang digunakan di situ adalah allati, bukan allati. Kenapa? Karena allati adalah bentuk jamak mengikut kepada at-talibatu. At-talibatu adalah bentuk jamak muannas atau jamak perempuan. Apa mufradnya? Yaitu talibatun. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh yang ketujuh. Ra'aitu talibaini alladaini yata'allamani al-fiqha. Artinya, saya melihat kedua mahasiswa yang belajar fikih. Nah, coba perhatikan baik-baik anak-anak. Di sini isim mausul yang digunakan bukan alladani ya, tapi alladaini. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa isim mausul bentuk musanna laki-laki ada dua, yaitu alladani dengan alladaini, tapi tergantung kondisi kalimatnya. Kondisi kalimatnya maksudnya di sini adalah karena at-talibaini di sini, coba perhatikan, ra'aitu talibaini di sini, talibaini posisinya sebagai objek ya, posisinya sebagai objek dari ra'aitu. Jadi at-talibaini sebagai objek, maka isim mausulnya juga mengikuti. Karena di sini at-talibaini, maka isim mausulnya di sini adalah alladaini.
Sekarang kita masuk pada contoh yang terakhir. Ra'aitu thalibatainil lataini tata'allamanil fiqha. Artinya, saya melihat kedua mahasiswa perempuan yang belajar fikih. Nah, coba perhatikan. Di sini juga menggunakan isim mausul al-lataini. Jadi bukan al-latani. Kenapa bukan al-lataini? Karena dia mengikut ke at-thalibataini. Nah, posisi at-thalibataini di situ sebagai objek, maka isim mausulnya juga menggunakan al-lataini. Baik, sekian pembahasan kita pada hari ini tentang isim mausul. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.